semuanya, hari ini kita akan membahas film yang berjudul 12 Feet Deep yang rilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan dua bersaudara yang terjebak di dalam kolam sedalam 3,1 meter. Dan gak usah lama-lama, kita lanjut aja ke filmnya. Ini adalah Bri, punya kepribadian yang baik serta orang yang selalu optimis. Namun, dia divonis diabetes dan diharuskan untuk selalu rutin menerima suntikan obat. Walau begitu nih, dia udah dikasih cincin sama calon tunangannya. Dan ini adalah Jonah, adik dari si Bri. Bisa dibilang cukup kasar dan arogan. Dan juga mantan pecandu narkoba. Mereka nih lagi ketemuan gitu di suatu kolam renang ceritanya. Sambil curhat-curhat gitu. Karena udah lama gak ketemu. Nah, di sisi lain, si petugas kebersihan, kita sebut aja Clara, lagi mau nyuri. Tapi gak jadi karena ketahuan sama si bapak penjaga kolam. Nah, lagi asik-asik renang, tiba-tiba mereka nih ditegur sama si bapak penjaga kolam itu. Kalau kolam renang bakal tutup lebih cepat dari biasanya. Nah, pas udah naik, kelihatan nih si Bri lagi ngobrak-ngabrik tasnya sambil nyari sesuatu gitu, kayak ada yang hilang gitu, yang gak lain adalah cincin pemberian calon tunangannya tadi itu. Nah, si Jonah yang ngeliat sesuatu yang bersinar gitu dari dasar kolam, dia langsung ngasih tahu nih ke Bri kalau mungkin itu adalah cincinnya. Ya langsung aja lah spontan nih si Bri nyemplung buat ngambil cincinnya. Nah, tapi pas mau dicabut tuh nggak taunya tuh cincin malah nyangkut di penutup saluran airnya. Karena mungkin dirasa kok lama bener nih si Bri ngambil cincinnya. Akhirnya masuklah juga nih si Jonah yang niatnya mau ngebantuin kakaknya ini. Lah, gak taunya malah rambutnya yang nyangkut. Nah, di samping itu, si bapak yang udah ngira gak ada orang dan kebetulan nih tas mereka nyempil di antara bangku-bangku. Ya langsung aja dong nih si bapak pencet tombol buat nutup kolam itu. Nah, Bri dan Jonah yang lagi panik, ya langsung aja tarik paksa rambut si Jonah itu dan langsung naik ke permukaan. Tapi ya udah telat, kolam udah ketutup. Mereka sempat teriak-teriak, nah tapi si bapak udah keluar dari sana. Jadi ya udah, mereka kejebak di sana. Di situasi kayak gitu nih, mereka sempat tengkar dan saling salah menyalahkan. Yang mana si Jonah lah yang ternyata ngelempar cincin kakaknya. Ya alasannya karena gak suka gitu sama kehidupan kakaknya. Mereka nih udah coba berbagai macam cara buat ngelebarin lubang kecil yang ada di sana. Pakai papan kotak yang udah dibatain gitu. Tapi ya karena si penutup ini terbuat dari serat kaca, tebel banget gitu. Sia-sia jadi usahanya ini. Nah, sampai si Bri ini punya ide buat nyabut penutup saluran air. Tapi ya si Jonah menolak karena nganggep itu hal yang gak mungkin gitu. Nah, sampai HP si Bri ini berdering dan Bri menyangka kalau itu adalah calon tunangannya yang khawatir sama dia. Ya, tapi gak ada yang bisa ngangkat. Akhirnya malam pun tiba. Lampu-lampu nih udah pada mati. Si Bri cerita tentang penyakitnya ini ke Jonah, yang kalau dia nggak nerima suntikan dari dokter, dia bakal koma tiba-tiba gitu. Awalnya Jonah kayak nggak percaya, tapi kondisi Bri yang makin lemah yang bikin dia percaya. Nah, tiba-tiba nih terdengar suara pintu dan langkah kaki. Yang nggak lain adalah si Clara, petugas kebersihan yang ketahuan nyuri tadi itu. Nah, kebetulan HP Bri ini berdering, dan diambillah sama si Clara ini. Alih-alih ngangkat, malah dia minta password ke Bri dan Jonah yang lagi minta bantuan. Nah, sadar nih kalau ada CCTV. Dimatiinlah CCTV itu sama si Clara ini. Awalnya Jonah nih ngerasa curiga dan ngelarang Bri buat ngasih passwordnya. Tapi karena dijanjiin mau bantuin kalau ngasih password HP, ya Bri percaya-percaya aja. Dan dikasihlah itu nomor passwordnya. Tapi bukannya langsung bantuin, malah ngoceh aja ini si mbaknya. Lah gak lama kemudian malah minta pin ATM-nya. Karena kondisi Bri yang udah makin parah, terpaksalah dia ngasih, siapa tahu bener kan dibantuin. Nah, tapi lagi-lagi si mbaknya ini PHP guys, dan malah pergi dari sana. Nah, karena udah lama kejebak di sana dan bingung mau ngapain, si Jonah ini yang lihat Bri udah makin lemes, akhirnya dia nyoba juga nih ide si kakaknya tadi itu, buat nyabut penutup saluran air di dasar kolam. Ya, tapi tetap aja nggak berhasil. Si petugas kebersihan alias Clara ini balik lagi. Lah dikira mau nolongin gitu ya. Tapi malah bilang kalau duit di ATM-nya ini nggak cukup. Si Jonah yang memohon-mohon dan bilang kalau kakaknya sakit tetap nggak percaya. Dan nggak ditolong sama si Clara ini.
Karena kesel nih, jiwa-jiwa jahat Jonah ini mulai muncul. Dia mulai berakting, minta maaf atas kelakuannya tadi, dan bilang mau ngasih tahu sesuatu nih ke si Clara. Karena ngomongnya pelan, dideketinlah telinganya ke lubang kecil itu di penutup kolam. Langsung aja nih ditusuk telinganya Clara sama si Jonah ini. Niatnya sih biar kapok gitu ya. Tapi ya namanya psikopat ya, bukan kapok tapi malah marah dan bikin dia tambah kesel. Langsunglah ini si Clara nekan tombol pembersih air dan klorin. Terombang-ambinglah ini si kakak beradik di dalam kolam itu dan terus minta tolong, teriak-teriak, tapi nggak dibantuin. Nah, agak lama kemudian mungkin karena kasihan dimatiin lah nih sama si Clara. Tapi bukannya ngebantu, malah minta cincin punya Bri yang tadi dia ceritain itu. Ya, seperti biasa, keadaan dan kondisi itulah yang terpaksa membuat Bri ngasih cincin itu dan percaya kalau setelah ini mereka akan ditolong. Tapi yang dasar pembohong ya, bukannya dibantu tapi malah ditinggalin lagi. Waktu terus berlalu, sampai si Jonah makin frustasi dan putus asa. Sampai dia nih udah nyoba bunuh diri gitu, tapi ya nggak jadi karena berhasil dibujuk sama si Bri kakaknya itu. Di samping itu, si Clara nih nerima pesan suara dari David, tunangannya Bri yang isinya David bakalan ngubungin polisi. Nah, dengar hal itu, Clara yang mantan napi ini gak ingin ditangkap polisi dan menghampiri mereka. Ya, cerita-cerita curhat-curhat dikit gitu tentang kehidupannya. Dan dia juga bilang kalau mau bukain penutup kolamnya. Lah, tiba-tiba udah mau dibukain, tombolnya malah salah alias udah diganti sama bapak si penjaga kolam. Ya alhasil, si Clara ini ninggalin mereka dengan alasan itu. Kondisi Bri ini makin parah dan bahkan dia sempat pingsan. Disinilah Jonah bertekad, pokoknya dia harus berhasil nih nyelamatin kakaknya. Jonah juga terus mencoba lagi buat nyabut penutup saluran air, walaupun berkali-kali gagal dan sampai tangannya sakit. Dia nggak nyerah sampai situ. Akhirnya sampai dia berhasil nyabut penutup itu dan segeralah dipukulkannya ke bagian lubang kecil tadi. Nah karena terlalu sempit, dia nih nyoba ngelebarin pakai tangannya, yang mana malah ngelukain tangannya sendiri. Dan akhirnya dengan susah payah, Jonah berhasil ngeluarin Bri dari sana dalam keadaan udah nggak sadar. Nah, si Jonah nih inget kalau si Bri ini butuh suntikan obat dari dokternya. Nah, akhirnya dia ya nggak tahu menau ya, dia nggak ada ilmu dokter atau apa, pokoknya dia suntikin aja itu. Dan akhirnya si Bri ini sadar. Tapi belum selesai sampai sini. Nah, si Clara tiba-tiba nongol dan nodongin pistol ke arah mereka dengan alasan takut kalau mereka lapor ke polisi. Nah, tapi si Jonah ini yang udah ngerasa gak punya apa-apa dan dia pengen kakak satu-satunya itu hidup, dia terus memohon supaya si Clara ini gak bunuh mereka. Nah, karena hal itu Clara pun akhirnya luluh dan mengembalikan cincin Bri yang diambilnya tadi. Setelah Jonah menelpon polisi, dia menyuruh Clara segera pergi dari sana. Dengan senang hati, Clara pun pergi. Bri dan Jonah pun selamat dengan bantuan ambulans dan polisi. Begitulah singkat kisah alur film 12 Feet Deep, yang mana pelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika kita masih memiliki seseorang yang berharga dalam hidup kita, maka cintailah dan sayangilah sebelum benar-benar kehilangan kesempatan untuk melakukan itu semua. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya kalau kalian suka video ini.